Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Fatma Nur Akyum Sihongbing dengan NIM 250180002 dari jurusan Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah program sederhana yang saya buat untuk tugas demo program mata kuliah algoritma dan pemrograman. Program ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan judul Program Data Catatan Hafalan atau Ngaji. Nah, program ini saya buat untuk membantu mencatat hafalan Al-Quran atau kegiatan ngaji supaya catatannya rapi dan tidak tercecer. Nah, di video ini saya akan jelaskan pelan-pelan mulai dari fungsi programnya, bagian kodenya, sampai cara menjalankan programnya. Nah, jadi program data catatan hafalan atau ngaji ini merupakan program catatan data teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman biasanya mencatat hafalan di buku, di program ini catatannya disimpan dalam bentuk data di komputer. Di dalam program ini, pengguna bisa memasukkan data hafalan seperti nama surah, ayat atau halaman, dan keterangan hafalan. Program ini dibuat dengan konsep CRUD, teman-teman. Nah, CRUD itu maksudnya itu yang bisa menambah data, bisa melihat data, bisa mengubah data, bahkan bisa menghapus data. Nah, jadi program ini tidak hanya untuk melihat, tapi juga bisa mengelola data hafalan dengan mudah. Next, selanjutnya langsung saja kita masuk ke program kita, ke source code kita. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat bersama, bagian import library-nya itu di bagian paling atas kode, ada di bagian import. Nah, import ini gunanya untuk memanggil alat-alat yang dibutuhkan supaya program bisa berjalan. Nah, di sini saya menggunakan Tinker untuk membuat tampilan programnya. Nah, lalu ada TTK untuk membuat tabel nih teman-teman. Kemudian ada message box-nya untuk menampilkan pesan peringatan. Nah, misalnya kalau ada data yang belum diisi. Terus selanjutnya yaitu ada tempat penyimpanan data nih teman-teman. Nah, saya membuat sebuah tempat untuk menyimpan data hafalan. Nah, tempat ini berupa list. Nah, list ini berfungsi seperti kotak yang isinya adalah data hafalan yang dimasukkan oleh pengguna atau user. Nah, data di sini bersifat sementara ya teman-teman, yang artinya hanya tersimpan selama program dijalankan. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini ada tambah data yang dimana berfungsi sebagai digunakan saat user atau pengguna ingin menambahkan data hafalan. Nah, seperti itu. Jadi program akan mengambil isi dari kolom input satu persatu. Jadi sebelum disimpan, program akan mengecek dulu nih apakah semua kolom sudah diisi atau belum. Nah, kalau sudah lengkap semua, data akan langsung masuk ke tabel. Selanjutnya yaitu ada fungsi menampilkan data nih teman-teman. Nah, jadi fungsi ini digunakan untuk menampilkan data ke dalam tabel. Jadi sebelum menampilkan data, tabel harus dikosongkan dulu supaya tidak ada data yang double. Jadi setelah itu, semua data akan ditampilkan kembali dengan rapi. Selanjutnya ada fungsi pilih data nih teman-teman. Jadi fungsi pilih data ini bekerja saat pengguna mengklik salah satu data di tabel. Nah, saat data diklik, isinya akan otomatis muncul di dalam kolom input. Nah, jadi si pengguna atau user tersebut tidak perlu nih mengetik ulang kalau mau mengedit data kembali. Nah, selanjutnya ada fungsi update data. Nah, jadi fungsi update data ini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Jadi
pengguna atau user tadi harus memilih data terlebih dahulu. Kalau belum memilih data, program akan menampilkan peringatan. Nah, selanjutnya ada hapus data nih teman-teman yang berfungsi. Fungsi hapus data ini digunakan untuk menghapus data hafalan. Nah, jadi data yang dihapus akan langsung hilang dari tabel dan dari penyimpanan. Nah, seterusnya yaitu ada fungsi clear input yang dimana ini digunakan untuk mengosongkan semua kolom input. Nah, biasanya itu dipakai kalau mau memasukkan data baru. Nah, langsung saja kita masuk ke tampilan kita, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman bersama. Nah, baik, langkah yang pertama saya akan mencoba menambahkan data hafalan. Coba contoh yang pertama, surah ayat 20. Oke, selanjutnya setelah diisi, saya akan tekan tombol tambah. Nah, jadi data langsung muncul nih teman-teman di tabel nih. Teman-teman bisa lihat. Nah, oke, untuk selanjutnya saya mencoba menambahkan satu lagi contoh. Contoh kedua. Oke, klik tombol tambah. Nah, jadi sudah ada dua contoh di tabel kita ini, sudah ada dua contoh ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya pilih salah satu data. Saya ingin mengedit salah satu data. Kita ambil data atas nama Saidi. Kita harus memilih dulu datanya, kemudian klik tombol edit. Contohnya kita ingin mengubah surahnya. Nama ulang. Contohnya kita ingin mengganti ke surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, setelah sudah kita isi, klik tombol edit. Nah, sudah teman-teman. Jadi data yang ingin kita edit tadi sudah terupdate ya teman-teman ya. Selanjutnya saya ingin menghapus satu data. Cara menghapusnya yaitu pilih data yang ingin dihapus, kemudian klik tombol hapus. Nah, jadi begitu kira-kira teman-teman penjelasan mengenai program catatan data hafalan dari saya. Demikian penjelasan saya mengenai catatan data hafalan atau ngaji. Terima kasih. Jika ada kata atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.